warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, dengan puasa yang kita lakukan, yang sudah mendapatkan waktu 13 hari ini, kita kenapa kok disuruh puasa? Karena Allah memerintahkan dalam ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat atau orang-orang sebelum kamu untuk melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Menjadi orang bertakwa itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dikatakan orang muttaqin itu dalam diri manusia itu ada namanya proses perang antara akal dan nafsu, dan harus dimenangkan oleh akal, karena akal itu mendorong manusia untuk melakukan sebuah kebajikan, sedangkan nafsu itu untuk mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang jelek. Jadi yang dikatakan orang muttaqin itu apabila perang antara akal dan nafsu itu dimenangkan oleh namanya akal. Maka ketika Allah menciptakan akal dipanggil oleh Allah, terus ditanya, kamu siapa, aku siapa? Dan akal menjawab dengan santun, dengan tawaduk, jenengan Gusti kula kawula jenengan. Terus jawabannya Allah, aku belum pernah menciptakan makhluk sebaik akal. Ketika akal sudah pergi, kemudian sekarang giliran namanya nafsu. Nafsu dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya, hei nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kemudian apa jawabannya nafsu? Jenengan kula. Akhirnya dengan jawaban ini maka nafsu dibakar oleh Allah di neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun nafsu itu dipanggil lagi, ditanya lagi oleh Allah, hei nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kemudian dijawab oleh nafsu, jenengan kula. Karena jawaban nafsu ini tidak sesuai apa yang diinginkan, akhirnya nafsu itu tidak dikasih makan selama 100 tahun. Jadi setelah tidak dikasih makan selama 100 tahun, kemudian nafsu dipanggil lagi oleh Allah, hei nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kemudian barulah nafsu menjawab, jenengan Gusti kula kawula jenengan. Ini bertanda apa? Bahwa melakukan sesuatu perbuatan, apalagi untuk mengontrol nafsu, untuk supaya kita bisa menundukkan nafsu, tak ada lain perbuatan yang kita lakukan kecuali
dengan cara puasa, dengan cara mengkosongkan perut. Karena dengan perut kita kosong, maka setan yang menggoda manusia itu jalan peredaran darahnya itu mengalami penyempitan, sehingga sulit untuk menggoda ke dalam jantung manusia. Tapi sebaliknya, ketika manusia dalam keadaan kenyang, maka jalan peredaran darahnya mengalami istilahnya itu mengap. Istilah jalan peredaran darahnya itu mengalami renggang. Sehingga setan gampang masuk ke dalam diri manusia karena jalan peredaran darah itu renggang. Kemudian nafsu bersama setan menggoda manusia. Apalagi manusianya tadi tidak punya wudu dan tidak pula hatinya berzikir kepada Allah. Sehingga istilahnya wong iku digedolanane setan. Kemudian yang selanjutnya ada sebuah dawuh Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kamin so'imin laisa lahu min siyamin illa atas walju. Jadi dari sini Nabi mengatakan bahwa akeh wong poso, banyak orang puasa, tapi dengan puasanya itu tidak memperoleh apa-apa, gak oleh apa-apa kecuali haus dan lapar. Karena apa? Puasa tingkatan yang pertama yaitu puasanya orang syariat. Puasanya orang syariat itu yang pertama menahan lapar, menahan minum, tidak kumpul ambek bojo sing duwe bojo misalnya. Terus membiarkan anggota badannya dari melakukan maksiat. Jadi anggota badannya itu tidak ikut puasa. Anggota badannya itu dibiarkan untuk melakukan maksiat. Nah, sing seperti inilah puasanya itu sah, tapi masih belum diterima oleh Allah. Yang kedua, puasanya orang thariqah. Selain menahan lapar, menahan minum, menahan kumpul bojo, juga menjaga anggota badannya, mata, telinga, hidung, mulut, dari sesuatu yang maksiat. Makanya dalam orang suluk, dalam sebuah suluku thariqah, suluk itu aslinya ya wis gak nanti di dalam rumah tok, di situ nggak ada HP, tidak ada TV, sing dilakoni ibadah tok nanggone Allah, zikir, batal wudu, sholat jamaah, maca Quran. Terus puasanya orang thariqah itu ditambah dengan drembo. Bahasa lainnya itu mengurangi makan yang berlebihan. Jadi ibaratnya itu puasa itu duduk balas dendam. Jadi puasa itu ya makannya itu dikurangi. Nah, orang tingkatan kedua inilah puasanya itu apa ya namanya? Istilahnya mulai diterima. Mulai diterima oleh Allah, sah dan mulai diterima. Dan puasa yang terakhir adalah puasanya orang yang hakikat, yaitu selain puasanya itu ngedoi mangan, minum, tidak berhubungan sama istri, juga anggota badannya itu istilahnya dijaga dari maksiat, juga makannya tidak berlebihan. Terus ini juga
hatinya juga puasa, tidak menyenangi, hatinya tidak senang selain Allah. Misalnya wong iku seneng duit, tapi aja seneng duit, tapi seneng sing gawe duit. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas dari saya ini bisa bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.